Nggak lama langsung kabur, bentar aja kan. Oh, itu diladenin mana anak masih ya? Malam Pak Ujang datang ke markasnya, yang semua yang nyerang ke Budut dibarisin, digamparin semua pakai apa gitu, pakai gester atau apa gitu. Gue mati set, gak ada siapa, gak ada, gue nggak bawa apa-apa juga kan gitu. Iya. Mundur, wah bangset, besok lo ya gue pantaikin. Nah gue nggak lepas dari teman-teman Budut di saat itu ya gitu. Waktu perjalanan karir gue untuk musik ya gitu. Di Hard Rock Cafe. Hard Rock. Wih keren dong. Jadi lo malah masuk ke Hard Rock Vietnamnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat-sehat kawan-kawan semuanya ya. Sehat bang. Alhamdulillah. Oke, CS. Jumpa lagi sama gue Encek. Gue lagi sekarang ditemenin sama Uci, sama Angga juga. Sama satu lagi Narsum ya. Narsum lah CS sebutannya. Masih di channel Budut 520 Gadung. Jalin silaturahim. Tidak ada musuh abadi. Lo semua CS gue. Oke, sekarang kita ngobrol santai aja. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Ini juga kita pakai cara lain ya. Soalnya narsum yang kita undang nih, kebetulan nggak ada di Jabodetabek. Dia ada di luar pulau. Jadi cukup jauh. Dan mungkin temanya agak sedikit nggak banyak ngebahas soal nostalgia jalanan kali ya. Tapi nanti mungkin narasumber kita nih bakal cerita-cerita sisi lain di era-era akhir 90-an ya. Itu sisi lain anak-anak Budut lah. Ya mungkin kesannya itu image-nya anak Budut itu cuma tukang tawuran ya. Tapi kan dari sisi pribadi sebenarnya banyak juga yang ngambil pilihan lain, hobi-hobi lain. Nah, salah satunya kita akan dapat cerita ini dari siapa nih, Ci? Calon narsum kita nih. Ini angkatan gue nih, namanya Zain. Lu pada main-main angkatan, gue kan malu kelihatan tua sendiri tuh pakai nama angkatan. Cuma beda setahun. Disebutin lagi. Angkatan apa juga ya enggak? Gas sih, digas lah. Ya. Kasih tahu lah ke CS kita semua. Iya, mending kayaknya Zen aja kali ya yang kenalin dirinya sendiri. Gue langsung nih, boleh lah. Ya, silakan. Halo teman-teman anak-anak Budut, ya, abang-abang, adik-adik semuanya. Gue Andri Zain, angkatan 2002, bareng sama Abang Angga, sama kakak Uci, sama Abang Encek nih, abang-abang gue nih. Setiap pagi ketemu nih. Setiap pagi ketemu. Setiap pagi dikolekin. Gue malu gitu. Salah kalau gitu lah. Itu TKP-nya di mana, Zen? TKP-nya di mana tuh di kolek? Biasa tuh kalau lewat Gambir naik apa sih, Bang? Bisa Gambir. Gambir lo bisa naik P11. P11 ya? Iya. Kalau anak 52 lewat Gambir tuh naik apa tuh, Bang ya? Naik 52 lewat depan rumah lo. Iya, bener kan? Kalau lagi ke Gambir tapi. Iya. Itu jarang-jarang deh lewat Gambir ya. Deh situ deh. Gitu. Jadi ngapain? Enggak, kalau Bang Cek jarang deh. Kebanyakan anak STM itu siapa, botak ya? Lupa gue. Almarhum 40. Iya, kurus-kurus ya? Iya. Ya, almarhum deh. Kalau Bang Cek baik deh. Kalau Bang Cek baik deh, ngayomin deh Bang Cek deh. Kebapakan ya. Jangan tuh, ada gue tuh gitu. Makasih sindirannya. Jadi gitu, gue angkatan 2002, rumah gue di Pejambon gitu. Jadi basis mana aja lewat rumah gue ikutin itu gitu. Mau basis Bang Encek, 913 dan lain-lain gitu. Nah, ada channel Budut 52 ini gue terinspirasi nih. Jadi gue kemarin gara-gara channel ini gue rajin bikin konten YouTube buat pekerjaan gue gitu. Baik buat
member band gue, baik buat teman-teman band yang pengen kepo atau adik-adik kelas yang masih sekolah, gimana sih musik jadi hidup kita, bisa gak sih ngidupin nanti masa depan kita gitu. Dulu kan gue ngeband tuh sama mama bapak gue dilarang. Lu jadi apa lo? Iya benar gak sih, angkatan zaman dulu kan pasti kan, apalagi maaf aja ya, kalau gue Indonesia kan masih belum orang tua zaman kita kan masih harus didengerin, terus kita nih harus nurutin gitu, terus pendidikan tuh tahu sebagai prestis ya gitu. Wah, anak gue jembatannya apalagi dulu orang tua gue Sumatera kan ya, jadi Sumatera apa tuh Jen? Padang gitu. Sama. Lu Jangan dibuka dulu dong. Jangan dibuka dulu. Rasa dulu kan. Terus lanjut. Buka dulu. Lo kan belum ditanya udah men. Oh iya. Iya bang. Ganti udah sip gas bang. Melanggar etika kata Angga tuh. Ya, sehat nggak? Sehat. Jangan diam aja nggak? Oke. Narsumnya teman gue kelas 1 nih, Bang Cek. Oh. Teman gitaran gue di kelas ya Bang Angga nih, sama Bang Ade, Bang Es. 1-3. Was kita cipta kelas kita dari kelas 1 nih Bang Jen, gitaran kita ya kan. Wah. Dan kita satu kelas juga nggak? Gue sering masuk kelas lo. Tapi bukan buat belajar, buat yang lain. Melekin ya Bang ya. Terus yang disebutin. Bahaya. Oke, Zen, alumni 2002 SMA 1 enggak ya Zen ya? SMA 1 2002 itu profil umumnya lah kalau di Budut. Nah, dia ini kalau dulu mungkin lebih memilih ya. Kalau teman-teman yang lain ada cerita tawurannya, mungkin termasuk lo juga ya. Pasti dong, gitu. Walaupun rumah deket di Pejambon, tadi lo bilang ketemu lah. Nah, lo juga pasti punya cerita lah, ya kan? Sekolah di Budut. Lo punya kisah apa dulu? Yang mana nih? Sebelum kita masuk cerita lo tentang perbudutan lah. Gitu. Kalau pernah ngerasain juga kan lo? Pernah. Kehidupan jalanan lah. Pernah banget lah. Sering banget ya. Iya. Jadi walaupun rumah dekat nggak berarti nggak pernah ngerasain ya. Nggak pernah, pasti pernah lah, gila. Otomatis romantis tuh. Karena tanpa itu pasti hidup lo tidak akan sempurna ya, apalagi sekolah di Budut ya. Apa yang bisa lo bagi atau momen apa yang nggak bisa lo lupain lah, lo punya kenangan di jalanan? Di jalanan ya. Ini waktu kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2 deh kalau nggak salah deh. Kelas 1 atau kelas 2 deh kalau nggak salah ya. Itu ada habis ujian ya. Zaman presiden tuh Gus Dur kalau nggak salah. Gus Dur. Kita ribut tuh di mana pom bensin tuh. Kelas 1 kelas 1 kelas 2 tuh. Kelas waktu 1, zaman kelas 1. Yang kita sempat libur sebulan ya. Pas hari raya ya. Berpuasa ya. Berpuasa ya sebulan ya. Gus Dur tuh paling iya tuh ribut zaman Gus Dur tuh. Ribut tuh di pom bensin tuh, ribut kan set. Yang misain tuh orang Pomal ya, Angkatan Laut ya gitu ya. Ya. Yang misain. Ribut sama siapa? Captun kalau nggak salah, Captun sama temannya gitu. Captun. Ribut situ, set. Digir deh tuh sama anak kelas 3 tuh, palanya tuh Angkatan Laut. Oh iya. Digir tuh, set. Terus ya udah dia balik ke kandang ya, ke markas kan. Ke markas, gue inget tuh. Panggilin pasukannya datang deh tuh. Pakai seragamnya dicopot, pakai celana dinas kan biru ya. Ada yang bawa golok, ada yang bawa samurai gitu. Selon tuh pasukannya tuh, satu pasukan tuh nyerang tuh jalan deh saat anak-anak jangan kabur slow kan gitu. slow. Enggak lama langsung kabur koncer-kancer kan. Waduh, itu diladenin mana anak masih ya? Enggak diladenin, cabut anak-anak kabur. Oh. Terus gue naik ini pagar kan, saking pada kabur semua kan kayak abis dikejar polisi kan gitu. Naik pagar tuh. Terus lagi ujian kita. Terus ada anak cewek kan deket kelas, lupa gue kelas, pokoknya deket yang bendera.
Kemudian, nah gue duduk situ buka buku langsung deh. Dia masuk ke sekolah. Oke. Jili baru keluar ujian, ditonjok. Nah, itu yang gue ceritain kemarin itu, ingat nggak? Em, Yang kita diserang sama polisi yang gue bilang gitu, padahal itu kita angkatan laut habis ya. kelar Polisi ujian. pangkatan. Iya. Ya, tapi gue bingung kan antara polisi apa angkatan. Ternyata angkatan laut ya. Angkatan Iya. laut. Ya. Persis Ditonjok dia. Jili kan gila. Depan ada Pak Satu ya? Ujang. Iya, Pak iya. Dia kan pasti nyari yang keringetan kan gitu. Gue nggak tahu Jili keringetan, gue tau gue Jili harus Jili keringetan susah ujian kayaknya. Iya. Ditonjok tuh depan Pak Ujang, baru udah dipisahin gitu. Ya Habis Apes berarti dia tuh ya. Apes tuh ya. Besoknya gue dengar kepala sekolah sama Pak Ujang datang ke markasnya, yang semua yang nyerang ke Budut dibarisin, digamparin semua pakai apa gitu, pakai gesper atau apa gitu. Sama pimpinannya. Karena nggak boleh anggota masuk ke sekolah gitu. Gitu. Setahu gue gitu. Jadi dianggap melanggar ya. Melanggar karena nggak boleh masuk wilayah sekolah, kampus, nggak boleh aparat. Masuk ke kelas kok, dubrak sampai ke WC ke atas gitu. Gitu. Iya. Nah itu gue itu sampai naik ke pagar kan kayak tajam tuh ya. Kayak gitu. Saking panik ya. Di pintu itu penuh padat, jadi jumbrungan gue bisa injek gitu. Ya udahlah, ada anak cewek situ duduk sampingnya aja langsung buka buku di pura-pura goblok. Jadi masih pinter gitu. Kalau kita takutan gak santai ya pasti kena gitu. Itu yang gue nggak pernah lupa sih. Temen gue ditampol sama angkatan laut itu. Tapi kalau yang di Jogja gimana? lo ingat nggak? Jogja gue nggak ikutan tuh. Jogja, lo nggak ke Jogja? Gue ikut, cuman gue nggak ikutan sama anak-anak. Gue di kamar kalau nggak salah deh. Kamar. Iya, tapi lo tahu kan? Tapi lo tahu kan Tahu. akhirnya yang kita pulang malam-malam itu langsung tahu kan lo? Tahu ada masalah ribut itu tahu. Sama satu lagi nih, gue waktu pulang ujian juga nih, balik gue naik apa sih yang Metro Mini P15 ya? Yang lewat P15. P11. P11 ya, P11 ya. Turun Lapangan Banteng. Gue nyebrang deh tuh kan di Departemen Luar Negeri kan, nyebrang tuh. Pas mau nyebrang tuh ada anak poncol turun. Wah lo anak budut. Dia ngambil tas gue kan. Bukan bang, gue anak SMA lain tuh sendirian soalnya. Wah bukan budut tuh, bohong lu tak kan. Terus dia ngeluarin CR babi kan, cabut gue. Wah kabur kayak gitu. Sampai kekencing karena gue saking iya karena emang gue sendiri lah gitu kan ya. Gue mati nih, set gak ada siapa, gue gak mau bawa apa-apa juga kan gitu. Iya. Mundur, wah bangsat besok lo ya, gue pantaikin. Nah gue ajak anak-anak tuh, ada Dowo, ada lo ikut kagak bang? Kelas berapa bang? Lupa gue kelas 3, kelas 2 gitu, sama Andi juga gitu, ada Andi gitu. Gue pantaikin tuh depan halte itu tuh. Kagak nemu kan. Habis itu anak-anak makan lah ke rumah kan ada rumah Padang tuh. Makan. Terus makan, lewat anak mana gitu, lewat basis gitu, sama anak-anak teriakin sama si Andi kan konyol asal-asalan gitu kan. Woi, umur 19 nih anjing. Gue jangan depan rumah gue bego, jangan. Turunin Jen. Kagak doang Andi gitu. Asal-asalan, woi. Jangan depan rumah gue, ntar rusak aja warung bapak gue kan gitu. Iya. Kalau ini enggak Jen, pengalaman lo ikut basis lain gitu ngalong pernah juga lo? Ada nggak? Pernah tuh anak 58 kalau nggak salah. 58 Dowo, angkatan Dowo ya. Gue suruh megang Dowo ya. Basis 58 Jen ke Mayoran gitu. Iya, kemarin lagi main, semuanya kan pada datang tuh main. Nah, terus gak tau gue dari mana gue lupa gitu. Gue suruh megang BR SIM Dowo. Dowo kan pasaran dulu kan. Jen, pegangan BR gue. Iya, inget banget tuh gue tuh. Pas ada musuh, Jen BR gue mana? Set, iya, ambil Dowo. Lo kayak asisten Dowo. Enggak, lagi itu gue itu kelas 3 maksudnya. Lagi itu gue jadi kalau kelas 1 kan sempat berantem kita sama Dowo gitu, sempat ribut gitu. Tapi kan semenjak kelas 3 nih, apalagi waktu zaman kelas 3 kan 2002 tuh sempat ada perpecahan tuh, tim berat dan tim, pernah denger gak tuh?
Bang Angga, Iya. tim berat ya gitu. Pernah sempat ada perpecahan kan. Iya. Nah saat itu gue nggak mau ada kayak gitu. Jadi gue gue berusaha untuk teman-teman ya kalau bisa solid gitu. Sampai ada loh di kantin tuh kunco gebukin siapa gitu ya. Di kelas tusuk garpu sumplit deh, ditusuk kepalanya sampai patah, sampai nangis orang. Ya ampun, kasihan. Angkatannya Gary, angkatannya adik kelas itu. Goblok lu gitu sama kunci nangis. Anak-anak cabut, gue beliin aqua tuh. Dia lu nangis. Gue saking udah gue gak mau ada lagi. Kayak di mata gue tuh kekerasan. Ibu peri ya, kayak apalagi ibu orang yang gue peri. kenal gitu. Gitu. Karena kan di adik kelas gue tuh masih ada teman gue, ada Gary, ada Dana, ada Dibio gitu. Gitu. Jadi gue gak mau. Kayak ada Cipta pula kan gitu. Tetap respect juga ya. Cipta di bawah kita ya? Kan Cipta itu di bawah ya emang? Di bawah apa? Di bawah bangku? Enggak, angkatan maksudnya. Oh, angkatan. Dulu sangkatan sama kita, cuma dia sempat tinggal. Oh, oke. Dia lebih lebih cinta. Cinta Budut. Dia lebih mendalami ilmu-ilmu yang diberikan sama guru deh. Iya. Gitu. Jadi dia nambah setahun waktu itu kalau nggak salah ya. Gitu sih Bang. Gitu. Menarik lah ya dari sisi apa yang terjadi pada umumnya sama anak-anak budut juga lo dapat ya, pernah ngerasain lah, ngerasain lah. Nah oke. Gue di belakang pakai background apa nih, Nirvana nih. Nirvana. Cobain. Cobain. Kalau di era-era dulu tuh kita masih sekolah tuh walaupun dia udah is dead ya. Tapi masih buat anak-anak 90-an akhir tuh cukup masih digandrungin gak sih? Iyalah, jelas lah. Iya. Gitu nggak? Iya. Ada siapa lagi? Oasis kayak gitu ya, Green Day dan kawan-kawan lah ya. Ya buat anak-anak metal ya, Metallica masih tetap jadi yang paling keren lah ya, Metallica, GNR dan lain-lain lah. Nah, yang gue pahamin dari diri lo tuh, lo termasuk anak-anak dalam kategori anak-anak baik yang juga seneng banget bermusik. Nah, dan sampai sekarang pun kayaknya lu masih konsisten di situ kan? Benar-benar. Benar gak? Nah, 20. Lu bisa berbagi nggak? Kenapa pilihannya lu ke situ? Apalagi kan lu sekolah di Budut kan? Dan kenapa lu sampai sekarang juga tetap konsisten? Nah, lu bisa berbagi nggak? Oke. Dulu tuh gue bikin band. Tapi tiketnya udah hancur. Sama anak kakak kelas tuh. Miki yang kata lu cek Miki. Oke. Khusus gue kan karena Miki tetangga gue di Pejambon tuh. Itu zaman SMP gue udah ngeband sama dia. Dipanggil. Nah pas masuk Budut. Nah lumayan ketolong gue tuh gara-gara gue ngeband sama Miki. Waktu baru prasmanan tapi sih ospek ya. Ospek. Iya. Gue sempat mau di toilet di WC itu mau digebuk itu sama siapa? Sultan sama siapa ya? Yang kurus tuh ada tuh Tompel, saya lupa gue kurus hitam deh. Gitu. Anak gereja gitu. Oh. Iya. Untung bikin nolong. Jangan tuh. Tangga gue tuh jangan kayak gitu. Mobil mau digampar karena muka gue kan muka nyebelin kayak nggak tahu deh gitu. Mau digampar gitu temennya karena saat angkatan Miki jadi ya udah aman, alhamdulillah ya aman gitu, nggak diapa-apain gitu karena Miki satu band sama gue di Pejambon gitu. Nah akhirnya gue ngeband sama Miki kan buan lagu British gitu. Nah salah satu playernya si siapa Gary, calon adik ipar cek kemarin hampir jadi gitu. Anjir kampret lo buka-buka sih. Buka kartu. Buka kartu. Ada Gary. Kartu as lagi kan. Terus gue jadi tahu nih. Gitu. Terus kita bawa lagu Britpop kan saat itu eranya Britpop, ska,
ska, Punk, ya. sama era Britpop, ska, punk, hardcore, itu grindcore, masih kental lah, Mas. Ya, Masih kental, hardcore, bener. grindcore, nah itu masih kenceng lagi, dan pensi pula lagi masih bagus Ah, gitu. iya. Ada harga Gitu. tiket 110 bisa naik semuanya, Dek. Gitu. 110. Terus Akhirnya, Beli tiket terusan. Bilangnya apa tuh kedupan kita ya? aduh, bentar. Nah, saat itu ada band Filipin datang ke My Gary, kan kebetulan Gary rumah dempet apa tetangga. Dri, lu ke rumah gue nih gitu. Ada band abang gue datang dari Filipina nih gitu. Gue datang ke sana, gue ngobrol-ngobrol tentang band Britpop yang gue pelajarin, yang gue mainin gitu, kayak Blur, Oasis gitu. Ternyata mereka paham tentang band-band yang apa, kayak band British ya, kayak gimana gitu, paham gitu. Knowledge-nya sampai kayak gitu loh, yang band cafe, band Filipin gitu. Itu kan suatu surprise buat gue. Anjing, nih band Filipin, band cafe tahu lagu-lagu Blue, lagu-lagu The Cure, lagu Sweat, lagu-lagu British yang gue mainin gitu. Akhirnya ya seneng lah, akhirnya gue di-invite sama mereka buat nonton dia perform lagi, itu nonton di Bisa Cafe. Itu dengan mereka band Filipin semua, nggak ada Indonesia cuma manajernya doang, abangnya Gary. Itu dia bawain lagu saat itu, dia bawain lagu apa, Cintanya Krista, lagi kan lagi hits tuh, Cinta Krista. Ceng gitu. Itu gue dengan dia bawain lagu Indonesia dengan logatnya dia yang itu kayak keren banget, jadi gemeter hati gue gitu, kayak seru nih main gituan gitu, main band-band cafe gitu. Terus gak lama abangnya Gary ngasih ini free passan buat gue datang ke Hard Rock. Lagi gitu Hard Rocknya di Sarina. Di Sarina. Datang gue tuh sama Miki, sama anak Pejambon deh, sama anak kampung-kampungnya gitu. Gue, Miki, Gary, sama drummer gue ada Engkus tuh, anak Doski, sama ada preman-preman Pejambon deh, dikasih ini. Gue datang tuh di Hard Rock tuh udah ngantri tuh, itu hari biasa ya, bukan hari malam Minggu, Jumat kan, itu hari Rabu, Selasa atau Kamis gitu, lupa gue, pokoknya hari nyampah deh gitu. Tuh ngantri tuh, terus sebelum masuk tuh ditanya nama hostnya sama apa servernya, jadi tuh masuk itu seharusnya bayar sama order, bayar di depan gitu. Terus karena gue dapat free passan jadi nggak bayar gitu, gue dikasih botol Corona satu tuh. Di stop, setelah Corona, karena gue nggak minum, gue cuma gaya-gayaan aja gitu. Gue pegang lah tuh. Gue nyampe masuk pintu Hard Rock tuh, nonton bandnya tuh nih gemeter seluruh badan gue nih. Gitu. Sampai mulut gue tuh gemeter. Gitu. Dalam hati gue ngucap, anjing nih band keren banget nih, gitu. Gue mesti ngeband di sini nih. Pokoknya dalam pikiran gue, hati gue langsung menjadi satu tuh, ngomongnya sumpah serapan, anjing bangsat, keren banget nih band gini-gini gitu. Gitu. Sampai gue sampai inget kayak gitu gue juga gemeter nih gitu. Karena apa namanya ya, Sakaran itu ya. Iya, karena dari mimpi dulu suka sama dia, kan kita melihat ya, ternyata keren loh, gila lo main cafe gitu ditonton banyak orang. Ini bukan artis loh, bukan artis band yang punya lagu sendiri, atau ini band cover gitu, band cover gitu. Wah, main lagu gini aja kok seru banget, orang-orang pada happening ya gitu, pada dapat crowd-nya, dapat suasana yang bagus gitu. Mereka pinter lah gitu. Akhirnya selepas dari situ gue coba bikin band cafe, band top 40 lah, band top 40, band lagu I Will Survive, lagu-lagu yang tren deh, kayak Laluna, Selepas Kau Pergi, kayak gitu-gitu, kayak lagu-lagu coklat. Gue bawain lagu semua genre. Tadi kan gue terpatok sama genre British aja gitu. Gitu. Ya udah, akhirnya gue bikin band satu namanya Diva. Diva tuh anak-anak budut tuh. Diki Rawing. Rawing. Nah, Terus? ada Intan. Intan apa posisinya? Vokal. Lu apa? Gue gitar. Oh, lo gitar. Terus? Diki Rawing gitar. Terus ada Fajar, pemain bass, ada Fajar. Terus ada Dewe drum. Oke, Dimas Dewe ya. Dimas Wicaksono. Udah, terus bergantian juga pasti anak budut. Sempet Dita anak 2002, anak angkatannya Bang Cek, ada Dita tuh. Dita yang gondol tuh anak hutan kayu ya. Gengnya Intan ya Bang ya. Nangis. Iya. Gitu. Sempet dia gengnya Intan, gengnya Dea gitu. Sempet dia gitu. Jadi gue harus
gue mesti ini nih latihan buat apa ibaratnya belajar buat lagu-lagu yang non idealis gitu. Gitu. Sampai lulus sekolah pun gue tetap jalan. Banyak formasi gue anak muda juga. Dimas masih sama gue, dan gue ngerekrut vokalis baru dari adik kelas namanya Deta. Sampai dia main cafe bareng gue, sampai sekarang dia sukses sama Tequila Band tuh ada tuh. Jangan bilang siapa gitu. Si Deta udah jadi artis tadi sekarang gitu. Nah, sampai dia sekarang nikah sama siapa? Ada tuh macan idealis tuh YouTube itu lupa gue namanya. Politikus Gerindra ya. Iya Oh. sih. Gitu. Ada anak muda juga tuh, anak muda. Iya. Oh iya, anak budut juga itu Anak yang muda adik kelas, politik adik kelas. itu. Oh, Adik kelas Deta gitu. Nah, gitu sempet gue sama Mantap Deta ya, mantap. gitu. Jadi gue Jen, itu masa-masa sekolah ya Jen ya, lo udah punya cerita seperti itu ya. Jadi lo dihadapkan dengan paradigma orang tua kan yang pengen anaknya ya apa namanya jadi sarjana segala macam gitu ya. Lo punya pilihan gitu kan menjadi sisi gitu ya. Bener. jadi lo backstreet nggak sih sama orang tua jatuhnya main musiknya? Kan lo ngeband sampai serius kan tuh ya, kayak sampai gonta-ganti vokalis, terus lo itu jatuhnya gimana orang tua akhirnya orang tua aja? Waktu gue lulus sekolah kan tadi gue masih tetap ngeband sampai gue tidur di studio, pernah nginep di studio gitu karena gue ada komunitas lah gitu. Komunitas juga ada anak budut sih, ada si Beruk, ada angkatan 2002 gitu. Gue nggak lepas dari teman-teman budut di saat itu ya gitu. Waktu perjalanan karir gue untuk musik ya gitu. Akhirnya gue jalan kuliah, IPK gue tuh Nasakom. Terus dulu kuliahnya di mana? Di Perbanas. Oh, Perbanas. Gue ngambil manajemen syariah lah gitu. Manajemen syariah. Iya. Itu lo sekolah tetap menjalani kuliah demi orang tua gitu ya. Biar Iya jelas karena ya kan? orang tua kita kan terus dia kan orang tua zaman dulu ya, Sumatera apalagi kepengennya anaknya jadi tukang insinyur. Kan ada film itu Sidul tuh. Bener gak sih? Bukan cuma Betawi doang ya. Iya, sampai dan lo depannya akan menghadapi pada satu titik lo akan memilih antara apa namanya ya melanjutkan kuliah atau gua fokus di musik gitu kan. Untungnya gue ketemu sama orang-orang yang pinter ya gitu, pinter dalam arti dia sukses juga, dia punya jabatan gitu, tapi dia hobi musik gitu. Lagi gitu ketemu sama asisten dosennya Yusril Izdra Mahendra orang UI gitu. Gue konsultasi ke dia gimana sih gue buat naikin IPK gue gitu. Udah lo mesti teknik belajarnya gini nih. Lo sebelum mau ujian lo jangan belajar, lo santai-santai aja, lo ngejar ini gitu. Sebelum ujian lo musik kayak gitu. Pas besoknya ujian lo cuma review aja gitu, nggak usah lo belajar gas semalam gitu. Jadi lo harus pahamin dulu 2 minggu atau 3 minggu sebulan sebelum lo mau ujian gitu. Seminggu sebelum ujian lo refreshing. Nah 2 hari sebelum ujian lo review deh setiap malamnya apa aja yang kemarin gitu. Gue pelajarin, alhamdulillah IPK gue naik. Terus ya udah deh salah satu orang yang bisa ngasih gue support lah gitu. Untuk teknik pendidikan dan bermusik sebenarnya musik itu pilihan gitu. Semua orang tuh bisa sukses di mana aja. Sedangkan dia aja asisten dosen ya, saking dia mahasiswanya ini suka, dia kalau lagi ngajar kagak pernah didengar mahasiswa karena kan dia anak muda, terus kayak dicengin gitu deh gitu, sampai bannya pernah dibocorin, diludahin gitu. Saking gedeknya tau gak ngomong gini gue sampai kesel mahasiswa gue ya. Gue terus saya di papan tuh whiteboard tuh. Coba besok lo gue kasih PR cari chord lagunya Ungu tuh, gue malah lagu Ungu tuh yang baru-baru tuh yang jadi sinetron tuh gitu. Jika saking dia gedek tapi dia kagak marah gitu. Coba lo besok cari chord. Akhirnya kan dia dapat interaktif dari mahasiswa, jadi ketawa-tawa, jadi fun gitu. Udah mahasiswa maunya kayak gitu, ya udah diturutin gitu. Gitu. Jadi mahasiswa juga nggak mau pusing ya. Maksudnya nggak mau terlalu kaku lah ya. Emang kadang ketemu dosen yang agak kaku juga kitanya jadi malah malas gitu ya. Karena dia lagi itu saat itu asisten dosen. Asisten dosen kan dia belum tahu triknya untuk menjadi seorang dosen yang bagus seperti apa gitu. Itu masukan tuh.
buat Bu dosen Uci. Ya, makasih. Oh, Uci sekarang dosen, Ci. Iya. Mantap gitu. Menarik. Gimana ayo. lagi, Jen? Tadi kan lo udah sedikit bagi soal kisi-kisinya biar gimana hobinya bisa tetap jalan, tapi tanpa mengorbankan pendidikan. Iya kan? Itu tadi tuh tipsnya tuh salah satunya yang lo ceritain tadi kan. Jadi kalau lo mau ujian jangan langsung digeber ya, dikejar terus ya. Semalam, SKS tuh susun kebut semalam gitu ya. Jangan begitu ternyata ya. Nggak bagus kalau. Kuliahnya lulus nggak? Nah, gini. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Tapi jadi ini kan, Jen, apa ya? Jen, diulang dulu lah. Itu kan kisi-kisi tuh. Siapa tahu kan CS kan yang masih kebetulan juga kuliah kan, dia juga bisa dapat tips dari lo biar di hobinya sama pendidikannya itu bisa berimbang. Nah, diulang lagi coba, Jen. Jadi tuh waktu gue ngeband gitu, terus gue ikut ujian ujian buat ngetes lo gue bisa nilai gue berapa gitu. Gue tuh di Budu tuh urutan terakhir tuh. Di Budu tuh apa sih kita ujian apa sih? Kadang-kadang tuh ada kayak apa sih, ngetes nih masuk untuk negeri apa enggak? Psikotes ya gitu. Kan ada tuh dulu kan pernah datang tuh. Terus tuh kan diumumin tuh di papan tuh urutan gue terakhir tuh anjing. Nilai gue tuh terakhir. Kalau muka kutu buku ya. Kutu kucing tuh anjing. Akhirnya kan udah terus itu waktu sekolah tuh. Ini kan sekarang gue ngomongin kuliah, terus kuliah gue kemarin Asakom gue udah sidang sama nyokap bokap gue kan. Sampai nangis nyokap bokap gue gitu. Lu mau jadi apa sih gitu, gue nih lulusan ini nih kan langsung kata gitu, gue nggak mau lah gue kayak gini gitu. Gue nangis tuh sidang tuh, gue nangis juga kan gitu kan. Ya udahlah akhirnya iya nanti janji benerin. Lu pilih apa ya, musik apa ini? Musik aja, tapi bokap ngajem gitu cuman ini doang padahal gak support sama sekali gitu. Otak doang, namanya anak kan orang Sumatera kan kayak gitu, kayak gitu. Iya, yang gue lihat ya gitu ya. Ada juga yang keluarga gue orang Sumatera disupport habis-habisan sampai dia punya pabrik konveksi dijual buat sekolah anaknya gitu. Jadi gue lihat emang benar-benar di keluarga bokap gue tuh pendidikan itu sebagai prestis ya gitu. Bukan prestis, kebanggaan orang tua gitu saat itu gitu. Tapi emang ya jadi kan beban ya gue sebagai anak gitu. Nah nanti ini pengalaman pribadi banget buat gue nih, gue nanti kalau punya anak nih, gue jangan kayak gitu, gitu. Ini kan anak gue udah 3 nih apalagi nih. Nanti gue sih kepengen, lo mau kuliah bener, ya pokoknya gue sebagai orang tua cuma mau ngontrol sama diskusi aja, nggak mengekang anak itu mesti seperti apa yang orang tua mau gitu. Akhirnya gue sebagai anak yang harus patuh sama orang tua, gue coba bahagian orang tua gue dengan menaikkan nilai nasakum gue untuk menjadi 2 berapa gitu, kayak walaupun nggak 3 nggak 4 ya naik lah gitu lah, nggak nasakom gitu. Udah akhirnya tembus lewatin dari masa nasakom. Udah akhirnya gue tetap ngeband, fokus ngeband. Nah gue kan ngeband di Jakarta itu gue main TV tuh lagi tuh main TV, banyak acara TV lagi tuh waktu kuliah gitu. Main TV. Nah pas gue main TV kan orang tua gue ngeliat tuh. Lalu itu zaman Global TV tuh zamannya almarhum Taufik Safalas, ada ST Manis tuh gitu. Terus Taufik Safalas meninggal diganti sama Izur Mutar. Nah gue main TV sama band-band TV itu gue main di sahur juga. Gue malamnya main di acaranya dia, sahurnya gue main juga gitu. Jadi orang tua gue seneng lah gue masuk TV gitu, walaupun cuma beberapa detik gitu ya gitu. Akhirnya ya udahlah, di depan gue kan pasti dia nggak suka, tapi ketika gue lagi di kamar gue dengar dia ngomong sama saudara kan, si Andri ini main di sini nih gitu lah, sampai nge-share SMS ke orang kampung, nonton enter ya gitu kan. Orang kampung lah, gimana sih orang kampung lihat anaknya masuk TV kayak gimana gitu, padahal cuma main gitar doang gitu, senang lah ya. Akhirnya itu gue ya udahlah gue coba terus lagi
gue tetap sekolah juga, kuliah juga. Jadi gue di kuliah tuh gue nggak bergaul sama anak-anak yang lain, gue bergaul sama anak yang kutu buku deh, yang orang belajar gitu. Di kuliah gue orang bergaul gitu aja, nggak mau diajak nongkrong apa. Gue sama dia, abis itu gue cabut latihan atau manggung gitu. Gue ngabisin waktu gitu. Akhirnya pas gue konsentrasi syariah, gue ngambil konsentrasi syariah karena gue pikir strategi gue di saat krisis moneter kan bank-bank konvensional tuh jatuh tuh, bangkrut deh gitu. Dan jadi satu, sedangkan bank syariah tingkat apa namanya keuntungannya 300%, 3 kali lipat gitu. Nah gue ngambil situ karena nggak ada karyawan jebolan syariah, yang ada pelatihan gitu. Yang namanya pelatihan lo tau sendiri, kena salah-salah dia gitu. Dulu kan itu zaman kita idealis ya gitu, sampai ya gue diajakin apa berdiam di masjid sama dosen gue gitu. Dosen gue cungkring deh tanah ini gitu. Terus cungkrang. Dia tuh dosen yang apa benar-benar syariah, dia yang mengislamkan bank-bank konvensional saat itu. Jadi kalau bank mau apa syariah lewat timnya dia gitu. Terus saat itu bermuncullah bank-bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, kan tuh zaman-zaman kita 2000-an. 2000-an gitu. Akhirnya ya udahlah. Gue mau nanya satu dosen gue, Pak, ini ada Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri biasa. Ini ibaratnya Mae kafir, anaknya soleh nih, gue nanya gitu dosen. Gitu. Ini tujuannya apa sih? Ini aku nggak ngerti nih gitu. Jadi ini Ndri, apa? Dia ngomong ekonomi Islam di Indonesia ini kan lagi dikenalin. Sebenarnya kan Malaysia, Bang Muamalat, lagi dikenalin ke Indonesia. Ibarat anak bayi baru lahir, bayi ini nggak bisa disuruh lari cepat, jadi merangkak gitu. Jadi dalam hati gue, gejolak idealis gue itu kan ini dong, teriak dong, ngapain gue kuliah tinggi-tinggi, ternyata gue nanti ketemunya sama sistem yang jual beli uang, kan dia di Islam haram gitu. Gitu. Udah sampai ke situ loh mengkajinya, udah ya. Jelas dong, ya kan dulu kita idealis gitu. Anak zaman dulu kan pasti dosen yang ngomong AA gitu, B. Terus ketika ketemu kayak gitu kan, apalagi dosen gue ngomong kalau belajar jangan sama satu dosen semuanya gitu. Jadi ya akhirnya tadi kan gue main Oben TV, nah kebetulan gue lagi tuh ngiringin Delon, acaranya Rejoice Delon mencari cewek gadis gitu. Itu di RCTI gitu. Karena saat itu waktu di Hard Rock itu, waktu gue pertama kali SMA dikasih tiket buat ke Hard Rock nonton band, gue sudah mencari informasi tentang Hard Rock itu gimana sih, perekrutan bandnya seperti apa gitu. Nah gue ketemu tuh dari 2002, gue siapin. Nah gue ketemu dari tahun 2002 gue udah siapin, 2008 tuh gue sudah menemukan, gue terima di Hard Rock gitu. Jadi gitu. Mimpi lo berarti ini ya, terwujud ya. Nah itu benar gitu, bukan mimpi sih ya, itu mimpi. Itu cita-cita. Mimpi atau apa tuh namanya? Cita-cita deh kayaknya. Keinginan. Iya. Sampai gemetar katanya kan. Mimpi itu ditidur ya. Oke, nggak apa-apa lah, bebas lah. Gitu. Cita-cita. Karena kalau mimpi kan usahanya cuma tidur. Kalau keinginan kan ada usaha untuk how to make dapat sesuatu itu gitu. Dibikin dulu, ngapain gitu. Gue harus bikin band yang seperti mereka, pelan-pelan gitu. Lo keterima di Hard Rock masih kuliah juga ya, Jen ya? Gue kuliah. Itu yang keterima lo doang atau satu band-bandnya lo? Saat itu doang? Nah di situ sistemnya dia CV per orang, nggak satu band gitu. Jadi seluruh Indonesia tuh naruh profilnya ke Indomugi Pratama di Wisma Kosgoro di depan IX itu. Nah jadi waktu gue dengerin Delon itu, gue tahu Delon manajemennya Hard Rock, IP gitu. Gue langsung cari tahu tuh manajernya gitu. Gue samperin tuh, padahal manajernya lagi meeting sama Pak Sony Juan yang Pak John Johana gitu, yang nemuin Salon Seven, Riff gitu. Kan si Delon saat itu di bawah naungan Sony gitu. Di ngobrol tuh dari kita ya. Gue sampai saking gue senengnya, gue
Pak permisi, aku mau ngobrol bentar boleh Pak? Mas manajer Delon, boleh. Dia kan sopan banget ya, karena dia tahu gue anak band yang ngiringin dia, dipikir ada masalah apa gitu. Gue ngomong tuh, carain isi hati gue. Mas, aku mau ngeband dong di Hard Rock, gitu. Lu kan udah ada band nih gitu. Ini mah band orang tua. Gue kan masih muda, kemarin jingkrak. Gue ngeband di sini paling berapa lagu sih ngiringin Delon gue gitu. Paling 2 lagu 3 lagu gitu kan. Kalau di Hard Rock kan banyak lagu yang mesti gue mainin gitu. Idealis gitu, saat itu idealis gitu. Ya udah dicatat, tanya gue umur gue berapa, terus ya udahlah, dikasih kontaknya dia, terus disuruh telepon manajer dia namanya Orle, orang Filipina. Gue tuh dapat kontaknya si Orle udah lama, cuman si Orle tuh no respon, responnya slow gitu. Gue bilang, Mas aku dapat kontaknya Mas Orle nih gitu, udah ngobrol-ngobrol juga, cuman belum ada tanggapan. Yaudah besok lo jam 12 siang makan siang telepon gue buat gue ingetin si Orle gitu. Saking segitu, besoknya gue terus follow up. Waktu zaman Orle gue follow 2 minggu sekali, zaman anak buahnya dia gitu. Karena nggak jebol, gue ketemu bosnya dia, gue follow up lagi. Akhirnya si Orle kasih respon, ajak ketemuan gitu. Ketemuan lagi itu di Gajah Mada, di McD Gajah Mada gitu. Gue lagi tuh nanggung di situ di mall, dari datang lihat gue tuh di makan. Ternyata dia ini salah satu business development-nya Hard Rock gitu. Jadi dia nggak sembarangan ketemu sama dia gitu. Jadi dia perlu artis, dia ngajarin semua cara body language si penyanyi gitu, greetingnya seperti apa gitu, orang Filipina gitu. Dia salah satu mentor gue juga gitu. Akhirnya ya udahlah, gue diskusi ngobrol, diwawancara sama dia, terus ya namanya apa namanya, orang interview kan kadang-kadang jual mahal ya gitu, apa sih, apalagi sekongnya gitu, rada ini gitu. Ya pokoknya ternyata di situ kan gue belajar dari gue yang polos banget kepengen, kan kelihatan gitu kan. Dulu kita waktu kuliah kan, sekolah tuh atau keinginannya menggebu-gebu gitu. Kayak anak kecil ngerengek, ayo Mas, aku kepengen banget gitu. Gue jujur, gue kepengen banget main di Hard Rock gini. Itu gue seneng banget gitu. Akhirnya ternyata di manajemennya Hard Rock itu, di IP Indomugi Pratama itu, dia ada 3 band. Nah, bandnya Asya One, Asya Reform, sama Shaolin. Jadi kalau satu band itu ada yang resign, baru dia cari perekrutan orang. Atau satu band itu yang bubar, dia baru ngerekrut. Pas gue dapat momen tuh di 2008 itu, di Januari gue ditelepon meeting gitu. Gue pikir meeting kenapa ya, nggak tahu ya, bener-bener gue ternyata emang udah dibahas gitu. Jadi di seluruh Indonesia tuh ada data-data gue di situ, dari 7 orang ada nama gue di situ gitu. Wow, keren gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus gue disuruh bawa MP3 kecil tuh segede jari tuh zaman dulu tuh. Gitu ya. Udah akhirnya gue beli tuh di dekat situ tuh, harganya kalau nggak salah 300.000 deh. Gitu. Merek Samsung buat masih materi lagu buat latihan. Gue di interview, ngobrol-ngobrol. Nah, salah satunya ada yang dari Makassar, Surabaya, Bandung gitu. Nah, dari Jakarta gue doang. Sisanya dari daerah. Nah, sebelum masuk ngeband di Hard Rock, gue di sekolahin dulu sama mereka. Di kelas yang ngajar tuh Om Farhan. Om Farhan sama Mas Orle, 2 orang itu. Ternyata si Orle yang ngerekrut gue tuh ternyata guru public speaking, guru semua gitu. Nah kebetulan kan gue kan player, gue main gitar. Yang diajarin tuh seharusnya penyanyi, bukan pemain musik. Nah kebetulan karena gue di Jakarta, gue ikut. Nah gue di situ gue gali tuh, gue kulik semua ilmu-ilmunya gitu. Itu ilmu yang bermanfaat buat gue gitu. Nah itu nggak pernah didapetin sama member tim gue yang lain yang player gitu, yang kayak pemain drum, keyboard atau pemain bass gitu. Nah gue satu main gitar, di situ gue ngiringin penyanyi gue, and gue kayak gini, gue tuh penonton saat itu, tapi gue di kelas gitu. Yang dididik itu penyanyi gue. Di saat kan kalau penonton kan lebih enak nangkep ya gitu, paham nggak sih gitu? Gitu, bukan pelaku utamanya gitu. Nah gue sebagai penonton, gue ngikut, gue pelajaran, gue catet tuh saat itu, gue catet apa aja kira-kira triki-triki apa yang membuat membentuk bisa mendapatkan crowd, bikin crowd tuh jadi happening gitu. Kayak Farhan kan udah terkenal dengan MC, dia kan penyiar radio Hard Rock FM gitu, sama MC di mana gitu. Nah gue diajarin sama mereka, dikelasin selama sebulan kalau nggak salah. Habis itu baru kita manggung. Kalau sama kuliah lu sendiri gimana? Masih berjalan atau
akhirnya lo milih udahlah gue fokus di sini aja lah. Ya itu dulu deh. Ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ketika dapat kontrak itu, gue ngomong ke orang tua gue dong, pasti dong. Nah, gitu. Karena gue harus keluar kota, nggak di Jakarta. Gitu. Gue harus ke Surabaya dulu 1 bulan, manggung di sana Coyote. Terus di kontrak itu gue dapat nilai angka sekitar 4.500.000 per bulan. Nah, itu dengan gaji per 3 bulan naik gope. Gitu. Terus uang makan. Kalau di Hard Rock uang makan dapat. Kalau ini kan gue nggak di Surabaya nggak Coyote. Kalau di Hard Rock kayak Jakarta Bali, kalau kontrak Jakarta Bali gue dapat uang makan 1 juta sebulan. Gitu per anak ya gitu. Nah, akhirnya gue dapat kontrak itu, gue ngomong sama nyokap bokap gue kan, mah kayaknya aku mesti cuti kuliah nih gitu. Gue bohongin deh nyokap bokap gue. Ngalus dulu ya, ngalus. Aku dapat kontrak nih di Hard Rock nih. Berapa gajinya? Dia mama jangan gitu. Lumayan nih mah. 2 kali lipat kalau gue kelar kuliah kan, kalau kelar kuliah kerja di bank kan 2,5 juta nih, gue langsung dapat 4,5. Oh iya udah gas deh. 2008 angkatan kita fresh graduate itu S1 2,5 iya. Juta lah, iya. Lu gaji Kan 4 juta, lumayan Jen, iya kan? Iya, kan angkatan gue udah pada kerja di bank, kan gue kan telat nih masih kuliah gue. Nah, karena gue kerja di bank yang tadi syariah nih, yang kuliah manajemen syariah, kerja di bank konvensional di Lipo, gue ceng-cengin tuh. Bagaimana lo? Payah lo, cuma lo tidur di masjid lo. Nggak konsisten ya. Iya, saat itu kita idealis gitu, sampai ketemu aja, assalamualaikum Bang Gian, itu bukan kata-katain tuh gitu. Kan tapi nggak, itu kan kita harus menghormatin ya, respect ya teman-teman yang idealis gitu. Ya udah akhirnya gue mikir ngapain juga gue kuliah ya, kalau gue kuliah tinggi-tinggi mahal-mahal nih ya. Gue lulus manajemen syariah, ternyata ilmu yang gue pelajarin ternyata belum nggak sinkronis sama hati idealis gue gitu, yang dosen gue terapin ke gue gitu. Saat itu ya gue dapetin gitu, tapi ilmunya dia kan nggak itu aja kan, banyak tuh ilmu manajemen syariah, tapi gue terapin di tempat lain gitu. Ya udahlah, gue bohongin nyokap bokap gue cuti gitu. Itu posisinya lo tingkat kan berapa? Apa? Posisinya lo semester berapa tuh? Skripsi bab 3. Akhir ya? Wow, udah akhir, gokil. Terus? Skripsi bab 3. Terus sampai gue kepikiran gue harus bayar orang nih gitu, buat ngelanjutin, tapi kalau bayar orang pun gue harus ada di Jakarta gitu. Jokiin, jadi joki gitu. Joki, bayar orang, bayar skripsi gue. Iya. Cuman gue belum nemu tuh, akhirnya karena belum nemu, kesibukan gue keluar kota, akhirnya nggak kepikiran lagi. Ya udahlah, akhirnya cuti sampai sekarang nggak kelar. Ada ngomong tuh kalau ketemu keluarga, sayang banget lo kuliah lo terusin deh, gue bayarin deh, lo terusin deh. Ntar ditelebat gue, lo ngomong. Nah ini karena gue suka gini ya, sama teman-teman ya. Jadi kenapa dunia pendidikan tiap tahun naik ya gitu? Karena kan kita ketemu sama sistem pendidikan yang sistem pemerintahan, kalau kuliah kerja harus title-nya S1, S2, S1 harus bertitle lah. Nah, itu gue ngobrol sama teman-teman kayak asisten dosen, kayak yang teman gue itu. Karena kan saat itu UI lagi ngeluarin jalur khusus. Ingat gak jalur khusus gitu? Jalur mandiri ya, kayak nggak salah ya. Nah, itu kan dia yang protes, teman-teman gue itu tuh, yang asisten dosen gitu. Protes, lu sama aja yang orang kaya, yang bego bisa gara-gara duitnya banyak gitu. Tapi kan itu intermezzo ya gitu ya. Jadi gue dapat masukan dari mereka juga gitu akhirnya. Intinya lo kuliah tuh nggak mesti harus kerja sesuai yang ini gitu kan, nanti rezeki itu beda-beda gitu, dari mana aja gitu. Bisa lo jadi musisi, bisa jadi lo pengusaha kuliner atau apa gitu. Ini karena gue ngambil notaris Indri gitu, karena bokap gue kan notaris juga nih, pejabat-pejabat. Terus teman-temannya mereka nih, gue tuh di sidang kemarin, bokap gue, anak lo mau lulus gak nih, kalau mau lulus jangan protes gitu. Gitu. Saat itu gitu. Ini kan pengetahuan juga bahwa kita harus paham, walaupun kita mengambil
bidang pendidikan yang misalkan A itu karena bisa jadi rezeki kita nggak di situ, ya jangan kaget juga kan begitu kan. Iya. Ya, walaupun Harus tetap dari ada yang konsisten gitu. Ya, maksud gue sih gini, kuliah itu jadi pengembangan otak ya gitu. Jangan jadiin suatu harus takutnya nanti kecewa kita gitu. Kayak orang tua kita kan pengennya lulus ini kerjanya mesti kerja di bank gitu kan. Orang kerja di bank kan pasti mikirnya duitnya banyak aja gitu. Padahal kita ngurusin duit orang gitu. Gitu. Iya. Tapi Benar-benar. intinya konsisten aja sama jalur yang putih. dari pendidikan ke jalur-jalur, apalagi kalau emang lo pinter ya konsisten aja di jalur. Banyak juga teman-teman kita yang pinter berhasil. Contohnya ya Kak Uci ini gitu. Enggak. Balik ke Zen lagi ya. Yes. Untuk tadi kan katanya Zen ini ya dapat kontrakan terus cuti terus dibolehin ya sama orang tua untuk cuti. Nah terus itu mulai gabung di Hard Rock berarti sejak itu. Jadi Hard Rock ini kan dia punya perusahaan namanya MRA Group. MRA Group itu yang punyanya ininya Dian Sastro ya, suaminya Dian Sastro ya? Iya, itu yang punya Hard Rock. Iya bapaknya. Dian Sastro yang punya Hard Rock ya benar. Nah, MRA Group itu dia punya Hard Rock Cafe, Hard Rock FM, Häagen-Dazs, es krim Häagen-Dazs. Iya. Sama distributornya Harley Davidson, Oakley. Oh, oke. Majalah Femina, majalah Suara Bisnis gitu. Jadi banyak lini perusahaannya. Nah, dia ada IP. Nah, gue di IP-nya. IP itu apa? Indomugi Pratama. Oh, oke. Jadi dia ada sekolah IO, ada manajemen artis, ada sekolah buat penyiar radio gitu. Nah, gue di IP-nya. IP itu ada divisi band lagi, ada banyak lagi. Divisi artis terakhir Anggun C. Sasmi. Jadi kemarin dia bikin live konser seluruh Indonesia, konsernya Anggun. Nah, dia bangkrut gara-gara dikorupsi sama orang keuangannya. Jadi pas bangkrut karyawannya jadi ada yang jadi kerja di radio Hard Rock FM, ada di majalah. Nah, kalau manajer artis kayak manajer Yudika, dia kan otomatis resign Yudika. Nah, dia ngurusin Yudika, ada yang ngurusin si Delon sampai sekarang gitu. Terakhir ada Mike yang meninggal gitu. Terus kalau lo ngeband? Nah, gue ngeband. Lo ngeband, nama bandnya apa? Nah, dulu gue ngebandnya namanya Asia Seven. Dulu di IP itu ada band Asia Reform, Asia Land, Asia One, Asia Seven. Ada seharusnya dia tuh idealnya 3 band aja. Berhubung satu band itu resign bubar, dia bikin band lagi namanya Asia Seven. Gue di Asia Seven ya. Oh, oke. Jadi fungsinya band lo ini cuman jadi home bandnya di semua hard rock ya, hard rock dimanapun ya. Indonesia. Oh Indonesia aja. Dia itu Indonesia saat itu soalnya untuk supply di hard rock Indonesia pun udah kan kontraknya biasanya per 2 bulan atau 3 bulan. Tiga band aja dalam setahun tuh Hard Rock gak perlu pakai band Filipina lagi, costnya jadi murah gitu. Jadi lebih murah ya. Terus kan kadang-kadang mereka jabatan GM-nya Hard Rock sama GM EP tuker-tukeran gitu. Muter-muter aja rotasi gitu ya. Terakhir tuh istrinya siapa? Harvey Maliholo, Lolita Maliholo ya, Lolita. Gitu. GM kita gitu. Tuh muter-muter aja tuh. Jadi lo ngebandnya seluruh Indonesia tuh ya, Jan? Iya. Nah, terus jadi strategi marketingnya mereka, kalau Hard Rock kan jadi barometer ya, kiblatnya musisi ya. Musisi luar pun juga kalau konferensi pers nggak mungkin di McD ya atau di KFC, pasti di Hard Rock dong gitu kan gitu. Kalau band-band saya Foo Fighters datang ke Indonesia, nggak mungkin lah konferensinya di ini KFC, McD atau di Boba siapa gitu. Pasti di Hard Rock lah gitu. Cateringnya pun pasti Hard Rock gitu. Hard Rock. Jadi nah di situ tuh kafe-kafe Indonesia, klub-klub pasti barometernya juga Hard Rock kan gitu. Iya. Nah dia di situlah mereka berani bayar mahal band yang di Hard Rock. Gitu. Nah saat itu gue pernah main di Makassar ya. Makassar itu nama kafenya dulu Mansion ya gitu. Dia itu bayar band gue itu 90 juta. Gede banget. Zaman dulu ya itu 90 juta. Itu band ya, itu band bukan band. Jadi kan bukan persona. 90 juta band. Nah, terus kalau hitung deh per anak tuh 5 juta ya. Gajinya 5 juta dihitung deh gitu ya. Kali 7 35 juta. 35. Iya, betul. Nah, sisanya tuh sekitar
55 ya. Ya, Iya, 55. 55. Kantor untung 55. Mm-mm. Kalau menurut gue karena gue ngefans hard rock, cengli lah gue gak ngurusin deh gitu. Gue tuh cuma mau ngeband gitu kan. Iya. Gue cuma ngeband gitu. Nah teman-teman gue ini ngitung gitu. Mereka kayak ada sedikit mengkudeta, cabut yuk kita bisa lewat hard rock lagi, lewat EP lagi kita bikin jalan sendiri. Itu karena gue kan apply di hard rock gue sendiri gitu. Dan gue orangnya loyalitas tingkat tinggi gitu, loyal sama perusahaan, mau itu kan emang profitnya perusahaan, jadi ngapain juga gue ngitung gitu. Ya udah akhirnya gue ngomong ke manajemen, ke bos gue langsung, Mas, ini anak-anak mau resign, gue mau tetap di sini, kantor bikin band baru gak? Lu ngomong sama ini Andre, sama Fanny itu admin kita ya gitu. Nah, gue telepon tuh si Mbak Fanny, usut mereka udah bikin band, udah nyiapin band karena udah nyimbaunya gitu. Terus leadernya itu kebetulan ada soundman-nya hard rock nih. Dia ketuk sama gue karena gue suka komplain. Wih, kita gue kan kalau di hard rock tuh lebih rock and roll ya, diskusinya ngobrolnya, jadi nggak, Mas maaf gitar gue boleh dibantai kita kalau gitu. Di hard rock kan rock and roll masih kayak budut, ada senioritas gitu. Masih ngomong lo gue, rock and roll ya, dia pakai tatoan boleh kok gitu, pakai cingan mana-mana boleh gitu. Terus gitu akhirnya ya udahlah, mungkin rada gedek sama gue kan. Karena kan gue kan karena kita didik untuk nggak ada basa-basi, ngomong aja gitu, nggak ada basa-basi, ngomongnya cepat close aja gitu. Untuk karena kan kita apa namanya, cafe rock and roll, bukan cafe yang formal kayak yang bang maaf bang beli gue boleh naikin nggak gitu. Dia kan rada cafe rock and roll gitu, jadi nah beberapa mereka ngerekrut soundman sana jadi vokalis, jadi leader. Udah akhirnya otomatis gue harus siapin next masa depan gue berikutnya gitu, karena di band gue mau resign, dan hard rock pun udah bikin band baru. Akhirnya ya udahlah, gue untuk berapa bulan gue ikut sama band gue ini, mereka ganti nama jadi After Seven. Nggak lama sebelum gue resign tuh gue udah manage band, jadi gue suka jualin band gitu. Sampingan gue jualin band. Dan waktu gue juga dulu ada usaha jualin tas batik, ada keluarga gue kan punya pabrik batik. Gue di tempat gue manggung itu gue pasti jualin gitu. Sampai di Bali itu gue pusat oleh-oleh terbesar Bali tuh 90% gue yang supply tas batiknya. Wih, mantap. Gitu. Krisna ya? Krisna, lo tanya aja deh. Krisna, Erlangga, Hawaii. Zaman kita itikaf dulu di itu kan Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa ya. Gitu. Ada yang banyak nih Bang Angga nih. Gue jangan gitu sih paling gitu. Akhirnya yaudah gue resign. Gue bikin band namanya Edi Talent. Tadi namanya Indonesian Talent. Gue bikin Indonesian Talent. Itu di 2012. Sebelum ada Got Talent ya, atau yang nama acara TV Talent itu belum ada. Jadi setelah gue bikin Indonesian Talent itu nggak lama, berapa tahun kemudian ada acara TV Got Talent. Nah, lalu deh, maksudnya Indonesian Talent itu lo nyari anak band? Nama band. Nama band. Gue. Oke. Terus ngebandnya di mana? Ngebandnya juga muter seluruh Indonesia juga? Muter. Saat itu gue main di Jakarta dulu nih. Di Jakarta main, terus gak lama gue keluar Jakarta lagi, tuh gue ke Kalimantan. Itu di Balikpapan. Nah, di Balikpapan tuh juga ada cerita seru sih. Di situ banyak ormas-ormas ini ya, preman-preman ya, yang tamu bawa badik kayak gue mau ditus. Oh iya. Ngeri banget gitu. Ngeri. Untung kita sekolah di Budut ya, jadi walas iya Pak. Gitu. Jadi nemuin kayak gitu-gitu deh. Lagu abang mana deh? Abang nih bawa badik. Ya bang, lagu apa abang nih gitu, kayak jangan macem-macem lah gitu. Masa lagu orang lain aja kamu urusin lagu abang nggak dibawain gitu.
Kayak gitu-gitu kan ada masih daerah gitu. Masih ada yang kayak gitu-gitu deh, preman-preman gitu. Tapi nggak taunya dia lagunya dia request itu lagi itu lagunya I Don't Love You My Chemical Romance gitu. Lagu yang gue suka gitu. Ya elah lagu ginian, Bang. Nanti aku manggung set kedua, aku band lagu pertama buat abang. Sampai ownernya datang tuh, owner Pak Haji Edi. Kenapa nih abang ini ribut-ribut? Pak Edi, ini kan di table ini ada rombongan nih. Itu semua udah aku bawain lagunya. Ternyata satu lagu, keslip satu lagu dia belum dibawain. Jadi nanti bawain lagu ini. Iya emang lagu aku banget nih Pak, aku bilang gitu. Kata gue bawain. Pas gue bawain nih, dilemparin duit, gue dimandiin duit gue. Sawer ya. Sawer. Nah, sawer tuh, seneng banget. Akhirnya ya udahlah, jadi teman. Jadi karena kita kan kayak di Budut ini kan ketemu sama preman-preman. Gitu. Nah itu kan udah preman udah jadi ya. Jadi ya lebih namanya gue ketemu sama anak-anak Bangor ya kan gue lebih penonton ya bang siap banget. Jadi udah terbiasa sifat seperti itu ketika kerja udah gitu. woles ya. Udah woles. Lah baru pakai pisau kecil aja. Lah gue pakai bangku juga kelar. Ya gak bang cek ya. Terus di Indonesia Gitu. Talent itu lo berapa lama? Apa sampai sekarang nih dengan Indonesia Talent? Jadi 2012 sampai 2015 tuh namanya Indonesian Talent. Terus emang kan gue bikin itu di luar Hard Rock ya? Di luar Hard Rock jadi ya? Jadi band ini tuh gue bentuk buat main di Hard Rock sebenarnya. Gue siapin buat di Hard Rock gitu. Oke. Nah kebetulan Otot kan tahu gue main di Hard Rock zaman dulu nih. Sebelumnya gue main di Hard Rock. Jadi nah tuh enak banget ngejualnya gitu. Kalau ada Andre main di Hard Rock, pas udah nggak perlu lagi orang itu ngajarin bandnya. Nanti lagu gini. Nanti gitu. Karena kita udah dididik gitu. Iya. Udah tahu. Akhirnya ya udahlah. Sampai gue tuh ada lagi tuh zaman-zamannya dangdut tuh gue nggak pernah bawain lagu dangdut tuh. Karena gue pengen didik kafe itu udah mau lagu dangdut ke kafe sama aja kayak band di kafe sebelah gitu. Di kafe ini lu beda gitu. Jadi gue bikin kayak mengedukasi mereka gitu. Dengan segala kekurangan band gue gitu. Gue mencoba kan basicnya konsepnya Hard Rock itu trend center ya, sama mengeduket tamu ya. Kita yang ngedrive tamu, bukan tamu ngedrive kita gitu. Nah jadi, kayak tadi kayak ada tamu yang mau nusuk itu ya harus diskusi ngobrol maunya apa gitu. Kalau masih masuk akal nih lagu kayak I Don't Love You My Chemical Romance kan konsepnya ke band gue kan, gue rada update, itu lagunya update bukan lagu yang ribuan kangen band bisa gak? Gue kagak bawain gak ada gitu. Ya gue harus minta maaf bang, boleh gak ganti lagu ini gitu. Akhirnya ya udah pas diajak diskusi ternyata lagunya masuk kita gas gitu itu sih. Nah itu sampai 2015 gue pakai nama Indonesian Talent. Dari 2012 ke 2015 itu gue masuk Hard Rock emang belum nemu jadwalnya. Karena belum nemu jadwalnya karena masih jadwal Hard Rock juga padat sama band-band yang langganan mereka gitu. Karena di Hard Rock itu kalau udah ada langganan susah masuk band baru gitu. Walaupun sesakti apapun gitu. Akhirnya ya udah. Gue tau gue kan suka ngupload video juga di YouTube zaman dulu tuh. Terus ya udahlah. Akhirnya gue masuk. Ada yang lihat saat itu di Ho Chi Minh. Oke. Ho Chi Minh. Nah, kebetulan dia invite kita untuk main di sana. Nah, tapi dengan syarat namanya ganti jangan Indonesian Talent, Edi Talent gitu. Nah, saat itu kan Indonesia lagi terkenal dengan isu teroris, bom gitu, rasis, agama yang rasis gitu. Dia karena di sana takut nanti visanya tuh rada ribet gitu. Susah dapat visa gitu. Ya. Terus tapi kenyataannya di sana asik-asik aja sih, nggak terlalu ini. Cuman emang setiap pemerintah kan ada sistem yang under table ya gitu. Gitu. Jadi di Vietnam lo berapa lama? Nah di Vietnam itu setahun, gue bolak-balik sih, hampir 3 tahunan kerja di sana, 2 tahunan deh, gitu, bolak-balik gitu. Itu di gitu. kafe sana atau Hard Rock Cafe, di Hard Rock Cafe. Hard Rock. Wih keren dong. Jadi lo malah masuk ke Hard Rock Vietnamnya ya, bukan Hard Itu Rock dia. Nah itu kan emang balik lagi
yang ngatuk palu kan ya Allah ya Tuhan ya gitu. Ya, Mes takung banget ya, semesta mendukung ya. Iya karena emang mau nggak mau kan gue harus minta doa sama orang tua. Udah deh, mama nggak usah terlalu mikirin, doain aja deh gitu. Ya. Gue maunya apa gitu. Ya mau nggak mau kita harus kayak gitu sampai gue pernah ribut sama nyokap gue. Gue cium kaki nyokap gue gitu. Lu mau nggak usah bising gue. Pusing gue orang nggak mau ditrewetin soalnya gitu. Gitu. Akhirnya kan emang tadinya masuk ke Hard Rock Ho Chi Minh juga banyak banget kendala-kendala yang bakal kita hadapin ya. Satu, masalah paspor. Ada yang paspor anak-anak gue nggak tahu kemana, hilang. Nah dari situ tuh, karena kendala itu kan gue bisa tahu link-link bikin paspor cepet di mana gitu. Gitu kan, tahu-tahu kan kebanyakan ada orang imigrasi atau apa. Ternyata tinggal store muka aja, ya elah anak band ini nih, udah masuk ke sana gitu. Gitu. Jadi ketemu karena kendala, yes. Terus ya udah akhirnya dari ketidakpercayaan teman-teman juga, gue kayak belum mampu deh main di hard rock. Kalau gue kan orang ada beberapa teman-teman yang nggak pede gitu. Nah itu yang gue lihat nih, ternyata di Indonesia ini tingkat kepercayaan diri musisi Indonesia tuh sangatlah nggak menunjang sama skillnya gitu. Skill udah bagus tapi tingkat pedenya tuh drastis jauh gitu. Apalagi kalau ditemuin sama band foreign, band orang luar gitu ya gitu. Gitu. Jadi rada kayak gue duluan gitu. JPR. Lu tau gak? Nah, bahasa Inggris gue tuh nggak begitu bagus ya. Cuman gue meeting sama orang GM gue orang Prancis, Rusia, yang notabene bahasa Inggris itu susah banget gitu. Ada aksennya ya. Aksennya ya. Apalagi Rusia kan rada ini kan dia mana mau dipakai bahasa Inggris, jarang-jarang orang Rusia, orang Jerman, orang Chinese kan enggak, jarang-jarang pakai bahasa Inggris, nih pakai bahasanya dia gitu. Gue kalau meeting pakai bahasa Inggris itu benar-benar yang gue semampunya gue gitu. Tapi gue prepare dulu sih. Yang mau gue presentasiin seperti apa, gue mau konsepnya seperti apa nanti di bulan depan gitu, kayak mau tribute Bon Jovi atau Queen, gue mau konsepnya properti seperti ini gitu. Jadi sih. Di Ho Chi Minh itu lo nyanyiin lagu yang tetap dengan genre lo ya, maksudnya hard rock, warna musik hard rocknya gitu ya. Tapi nggak ada tuh yang request lagu-lagu Vietnam gitu. Ada. Terus, berarti lo bisa dong nyanyiin lagu Vietnam? Untuk menarik perhatian dikit gue kasih referensi, bisa-bisa aja lah gitu. Gitu. Lagu yang masuk akal ya gitu, yang kayak nadanya enak gitu. Tapi gue pelajarin dulu sih, untuk menyukai itu kan gue rada susah nih ya, jadi gue harus diseringin dulu kuping gue dengerin gitu. Gitu. Jadi terus, isinya orang Indonesia semua tuh kan, tapi yang ID talent itu nggak ada formasinya, nggak ada yang berubah ya. Jadi semua yang di Indonesia dibawa ke sana gitu. Gue bawa anak budut satu si Bruk. Siapa? Ada anak budut yang selalu dampingin gue, Bruk, main bass. Gitu. Dia tangan kanan gue tuh deh. Pokoknya kalau ada anak-anak gue tuh yang rese-rese, udah berarti yang katro-katro, yang jiper, dia tuh yang benar-benar galak, yang mulutnya, goblok banget tuh, lo gini nggak bisa, Itu yang mental, ngedidik mental, ngancurin gitu. Nah, ke gue baru gue lembutin, gue angkat. Lu jangan kayak gini. Kalau Bruk tuh bagian yang kasar-kasar, yang jahat-jahatnya gitu. Sampai dia pernah ribut sama pemain drumnya, dia putung rokok disentil ke mukanya dia. Untuk kayak gitu. Keras juga ya. Keras dong. Kita kalau nggak keras kita nggak bakal bisa. Ya, itu kan pembentukan mental ya gitu. Apalagi gue merekrut orang tuh bukan dari yang profesional ya gitu. Gue lebih suka orang yang benar-benar fresh ya gitu ya. Kalau bisa yang nggak pernah main kafe, karena bisa disusupin ide-ide hard rock tuh seperti apa sih gitu, live performance seperti apa sih gitu. Kalau yang udah biasa ngamen di kafe gini, biasa main di pisah kafe, gue biasa di pisah kafe kayak gini lo nyanyinya lo, nggak bisa gue kalau nggak pakai ini aja gitu. Punya idealisme sendiri-sendiri ya jatuhnya. Punya pengalaman kan pasti dia kepengen sesuai dengan pengalaman dia, padahal belum tentu pengalaman dia bisa masuk di kafe ini loh gitu. Gitu loh. Jadi lo 3 tahun tuh di Vietnam. Nah, di Vietnam 3 tahun. Nah, di Vietnam ini di 2015 itu alhamdulillah puji Tuhan gue penjualan terbesar gue di band gue di 2015 awal sampai gue. Nah, akhirnya gue dikirim lah ke Hong Kong. Oke, tahun berapa tuh? 2016 gue ke Hong Kong.
Beres kontrak Vietnam itu kan dari Vietnam 4 bulan, terus ke Makau 4 bulan, terus balik lagi Vietnam. Nah pas balik lagi ke Vietnam itu gue pecah banget gitu, pecah dari sales penjualannya, sampai gue harus banting gitar gue beli gitar tuh Washburn dari Indonesia gue bawain. Gue beli, ingat banget tuh gitar gue 2,5 juta, gue banting tuh kayak Cobain, gue bakar tuh buat surprise gitu. Kayak aksi panggung gitu ya. Iya gitu, tricky tips buat menarik perhatian kan kayak gitu, buat meledaknya gitu. Nah akhirnya ya udahlah. Apa bang? Kayak foto background gue ya. Iya. Gitu. Gitu. Jadi, yes bang. Gila ya pengalaman lo ya, perjalanan lo luar biasa gue nih. Angkat topi lah buat lo lah. Luar biasa. Tapi gue mau tanya gini, Den. Kenapa lu ini kan ibaratnya namanya lu bisa disebut kategori band cover gitu ya? Bener gak? Yes. Yeah. Nah, kenapa lu memilih jadi band cover ketimbang jadi band-band komersial lah ya, mungkin bisa lebih terkenal gitu kan? Ya mungkin sebenarnya gue nggak tahu ngelihat kalau dulunya pilihannya apa, peluangnya ada atau enggak, atau memang lo sendiri yang mau netepin udah gue mau ngambil di jalur ini. Cover menurut gue lebih begini gitu dibanding di gue jadi band-band yang komersial yang sebenarnya lebih pasti terkenal dong. Iya, benar banget dong. Yes. Gue jawab sekarang? Enggak, tahun depan. Ini pertanyaan keren banget nih, yang orang-orang selalu nanyain ke gue nih kalau ketemu nih. Kan band lu bagus, tapi nggak bikin lagu sendiri gitu. Pertanyaan bagus, dan gue harus jawabnya gini ya. Gue emang udah siapin lagu sendiri. Cuman untuk membuat lagu sendiri sampai bagus terkenal itu kan butuh proses gitu. Kayak butuh, lu kan kenal Dewa apa Ahmad Dhani sekarang tuh udah kaya, udah bagus aja, lu nggak kenal dulu perjuangannya kayak gimana sampai dijual apa, jual mobil buat ke Jakarta buat ketemu. Nah dia kan orang kaya bang, kalau gitu orang miskin bang, bulan depan harus beli susu anak. Ya mau nggak mau harus ngamen band KP yang duitnya ketemu cepet bang gitu, ngerti gak gitu. Nah, gue harus nemuin duit yang bulan depan harus ada buat operasional band sama rumah gitu bang gitu. Nah, kalau untuk band recording itu pasti butuh investasi uang pasti, waktu harus benar-benar harus santai, nggak bisa nggak bisa, harus pekerjaan lain harus benar fokus gitu. Nah itu butuh waktu yang lama bang gitu. Tapi ketika gue sudah punya link beberapa nih, itu gampang banget gitu. Gue udah kenal beberapa teman-teman kafe, label-label juga udah kenal gitu. Jadi sebenarnya gampang banget. Sekarang apalagi sistem bikin lagu sendiri itu gampang banget. Udah banyak, canggih banget. Setiap tahun tuh pasti ada aja yang bikin musik pakai apa itu, atau udah ngetop hits gitu. Tergantung kita sekarang mau mainnya strategi seperti apa gitu. Dari YouTube juga bisa gitu. Tinggal dari YouTube berapa buat promosi beberapa daerah atau negara gitu. Single aja bisa kan? Itu gitu. Iya. Nah sekarang kan kayak gitu kan butuh waktu, ada fokus gitu. Sekarang gue belum ada waktu untuk fokus ke situ gitu. Sekarang lebih fokus gimana bulan depan dapat duit dulu deh buat beli susu gitu. Gitu bang. Jadi di Hong Kong lo berapa lama? Kan kalau di Vietnam tadi 3 tahun ya. Terus di Hong Kong berapa lama? Di Hong Kong itu, jadi kan kita dapat award di Ho Chi Minh itu 2015 tuh The Best Band Entertaining 2015. Widih dapat award juga, berprestasi ya, internasional ya. Dapat sertifikat juga gitu. Terus akhirnya tadinya Hong Kong sama KL rebutan itu sama buat Eddie Talent. Oh iya, rebutan. Terus gue tuh 3 tahun itu prepare buat KL, ternyata KL nggak ngambilnya pas di Hong Kong, pas gue rebutan sama Hong Kong, akhirnya gue pilih Hong Kong gitu. Karena KL, Hong Kong belum ada di Indonesia. Nah, gitu. KL kan udah ada. Nah, dekat banget juga ya, kayak tetangga banget gitu kan. Gitu. Jadi di Hong Kong lo tuh. Gue ambil Hong Kong. Berapa lama? Di Hong Kong setahun.
Setahun. Itu lu 2016. masih bolak-balik ke Vietnam nggak? Atau emang Enggak, stay Hongkong di aja, Hongkong Hongkong terus? aja. Itu di Hard Rock-nya juga ya? Di Hard Rock Hongkong. Terus? Di Land Kaifeng. Terus yang udah-udah kan pasti kalau ke luar negeri tuh kita dekat sama embassy ya, KJRI gitu. Itu tuh orang Hongkong tuh kaget. Awal-awal kan kita disangkain turis atau apa gitu ya. Kan kita pasti lapor Ya, lapor diri. lapor diri. Terus, weh, lu ngapain sih nih? Tadi gue bayar tuh dari ngurus fotokopi paspor, translate apa gitu, dokumen-dokumen gue bayar tuh pertama-tama. Terus kalau embassy KJRI kan pasti kan beritanya nyebar deh. Wih, ada band ternyata di sini ada anak band gini-gini. Di sana kan banyak TKW ya gitu. Ya udah akhirnya gue Jumatan juga datang kan, Jumatan kan gue sholat di sana kan. Ketemu sama orang yang sama, akhirnya gue udah kenal ini gini, ini band ini. Terus gue ketemu sama GM Garuda, GM BNI, GM Mandiri, kan Jumatan bareng. Terus ketemu juga sama konsulat jenderalnya imigrasi untuk Hong Kong gitu, ada ketemu sama atas pertahanan gitu. Jadi kan ngomong, oh nanti datang. Akhirnya support dari embassy itu penting banget gitu. Karena orang Indonesia kalau jajan kan pasti gila-gilaan gitu. Iya. Gila-gilaan gitu. Pernah datang tuh menteri apa gitu waktu zaman apa sih tax amnesty. Nah, oke. Itu kan di Hong Kong. Itu bandnya gue. Nah, diminta sama KJRI ya. Itu di hotel. Terus di MBI ngomong, Pak Mas Andri, aku kepengen ini nih, ibu siapa ya? Lupa, pokoknya tuh ibu kepengen ke Hard Rock mau belanja gitu. So dapat diskon nggak? Mau orang kaya pas minta diskon kan Indonesia gitu. Itu manusiawi sih. Terus? Iya, dapat lah gitu. Kalian kan orang tua aku, masa nggak dapat sih gitu, keluarga gitu. Terus, dulu gue diginiin soal waktu meeting, anak band dapat diskon berapa? Kalau semampu dompet kalian. Sama GM ini gitu. Oh iya. Gila, lo jangan salah Indonesia kan digituin. Kan menteri atau embassy kan orang tua kita gitu kan gitu. Nih orang tua aku mau belanja nih, mau borong. Jual 50% nanti 30% aja ya udah. Akhirnya belanja gitu. Kalau gue cuman tim ngamanin aja dari jauh aja gitu. Gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah. Di situ mulai sales kita bagus kan. Di situ habis band. Nah di band luar negeri, kayak band gue cover gini ya, band kelamaan kontrak di luar negeri pasti cenderung sama banyak konflik kan ya. Yang kayak awal tadi kan kayak konflik ngitung yang di awal ngerti gak? Nah ini anak-anak gue, akhirnya kan anak-anak gue sekarang ngitung nih gitu. Wah si Jen dapat berapa ya gitu. Ya gitu. Motongnya berapa gitu. Karena kan gue memanage sendiri gitu. Kalau Bro kagak, kalau Bro kan emang udah tahu banget gitu. Bro kan emang ibaratnya tangan kanan deh, bukan tangan kiri ya. Tangan kanan lo ya, kepercayaan lo lah ya. Karena emang dia yang suka ini anak-anak gitu. Ternyata beberapa kan gue kalau sama teman-teman band kan nggak begitu, gue bener-bener deket ya, nggak ada bedain gue leader atau apa, gue nggak. Paling di masalah konsep, masalah lagu gitu. Tapi kalau udah berjalan udah lama ya gue ngalir gitu aja, nggak mesti harus kayak gimana gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan hidup ini kan ada yang suka dan nggak suka, like and dislike gitu ya. Nah di situ ada mau kudeta juga band gue di talent. Nah seharusnya band gue yang kontraknya permanen hampir selamanya, gara-gara masalah ini ya bubar. Bukan bubar, balik ke Indonesia. Oh gitu. Balik ke Indonesia dulu. Balik ke Indonesia. Di situ gue habis merit tuh. Itu tahun berapa balik ke Indonesia? 2017. Oke. Gue bukan balik, gue harus cari kerjaan di Indonesia gitu. Tadi tuh gue udah pengennya di Hongkong aja deh, udah enak nih. Kotanya juga luar negeri beneran gitu kan. Biasanya kalau KL kan masih luar negeri bohongan deh. Gitu. Oh, Cimin juga bukan luar negeri beneran deh, kayak Bekasi deh gitu ya. Tapi Bang Jen, yes, sebagai band hard rock gitu ya, achievement tertinggi itu apa sih?
misalkan main di mana gitu. Kalau gue sih nggak muluk-muluk ya. Gue lebih suka ke band yang Indonesia belum pernah mainin. Oh. And gue bawa nama Indonesia, bawa nama kayak sekarang gue bawa nama Budut nih gitu deh. Gitu. Kan gue seneng nih kalau ada kan banyak tuh tamu-tamu yang gue Jakarta, lu asli Jakarta beneran ya? Iya. Bapak di mana dulu Jakarta? Saya tinggal di sini. Dulu sekolah di mana dulu? Saya SMA di Budut. Terus Budut nih Pak, gue ketemu nih di Pekanbaru, ketemu banyak orang Budut nih gitu. Yang kerja di sawit kan jadi senang. Budut kan bukan sembarangan ini ya gitu ya. Budut mah gede banget, iya, gede banget. Iya gitu. Jadi seneng banget kalau ketemu ngobrol. Budut tuh yang tadinya cuek, akhirnya kan jadi ngobrol deket gitu. Dekat. Akhirnya datang lagi besok gitu. Ini anak Budut nih. Yes. Band-band hard rock di bulan Asia itu bisa nggak sih main di Amerika, Eropa gitu? Keterima nggak sih kira-kira? Oke. Nih sebenarnya bisa banget. Sekarang yang kadang-kadang kemarin gue sempat mau masuk Belanda ya. Oh iya. Belanda, Amsterdam. Hard rocknya juga. Cuman kayaknya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Angkanya nggak bagus. Angkanya nggak dapet gitu. Malah sekarang lebih bagus menghargai. Nah Jakarta sekarang lebih bagus angkanya. Bukan hard rocknya, kayak tempat-tempat kayak Holy Wing dan tempat-tempat lain tuh. Anak band bisa dihargai sekitar 800.000 sekali main per anaknya. Bisa 1 juta, bisa lebih, belum saweran. Di Jakarta bagus sekarang. Di Jakarta bagus banget gitu. Lagi gue mau ke Jakarta nih rencananya gitu. Yalah, balik kampung aja lah. Di Desember gitu. Siap. Balik kampung aja deh. Doain ya. Main Jakarta lo Jen. Iya. Ntar undang-undang kita ya Jen ya. Pasti dong. Gitu. Nah kemarin sempat mau di Belanda, cuman udah email-emailan, angkanya nggak masuk. Ya udah, akhirnya mundur kita. Mau ngapain di tempat luar negeri? Cuman gajinya mahal. Iya gitu. Soalnya biaya hidupnya kan di Amsterdam mahal kan. Terus dengan gaji lo yang mungkin gak masuk itu jatuhnya bikin lo capek doang kan. Ngapain ya kan. Bener-bener. Apalagi baru pertama kali lagi. Gitu. Jadi gue nggak dulu gitu. Gitu. Cina lebih bagus tuh bayarnya. Cina, Shanghai, semua itu bagus. Nah kalau di Eropa itu kebanyakan yang diatur itu artis-artis. Live konsernya siapa, Bon Jovi atau artis-artis besar gitu, Katy Perry gitu, Maroon 5 gitu, yang main di situ live konser deh, itu lebih ke itu gitu. Pertunjukannya gitu. Yes. Iya. Tadi lo balik ke 2017 di Indonesia kan gara-gara tadi teman-teman lo kudeta. Ya kudeta ya kayak gitu. Terus lo bikin band baru lagi nih di Indonesia, apa gimana? Tetap namanya Eddie Talent. Nah, orangnya sama. Orangnya tuh ada 3 orang yang sama, 4 orang. Tadi kan ada yang diracunin untuk mengkudeta. Akhirnya setelah gue brief, gue meetingin, dia balik lagi mau ikut sama kita gitu. Terus kebetulan ada manajernya klub di Batam itu di Square, namanya klubnya Square. Mbak Wiwi, Ibu Wiwi namanya, datang ke Hard Rock Hong Kong lagi tuh, datang liburan. Oke. Nggak ngontak gue, bikin surprise gue. Dia videoin gue, ngetik gue, terus dia nyamperin gue zaman pet gitu kan. Andre, Mak, gue seneng kan, udah lama gak kerja bareng, datang. Keren lo, gini, bener keren banget. Mama terharu deh, kalian bisa bawa nama Indonesia yang dapetin terus gitu ya. Iya Mak gitu. Terus akhirnya udah. Terus gue ajak dia, biasa kan kalau pasti orang Indonesia ke hal itu pasti ke Rockshop ya. Rockshop ya, beli baju, beli merchandise gitu. Seneng banget kan, apalagi kalau kita kasih diskon anak band kan seneng banget gitu, 50% Bu gitu. Yang tadi harga 1 juta bisa jadi gope gitu kan, seneng banget gitu. Ya udahlah, akhirnya gue balik, gue curhat sama dia, Mak, gue butuh kerjaan gitu. Gue balik ke Indonesia nih, kenapa gitu, gini gue curhat. Ya udah, akhirnya gue dikasih kerjaan, terus seharusnya tuh jadwalnya dia tuh udah padat, jadwalnya dia udah padat, udah ada band. Sampai dia ngomong gini ke gue, zamannya pet ya dulu ya, Dri nanti Mama mau bikin status ya, lalu nggak usah komen gitu. Dia status gini, Hi guys,
boleh dong info band-band yang jadwal di Square, handphone mama kereset nih, mohon maaf bisa gak nge-text gitu. Jadi kan dia bikin alasan gitu, oh sorry gitu. Saking karena gue tuh berusaha untuk ke klien itu benar-benar kayak keluarga, kayak diskusi ya gitu. Anak-anak gue kurang apa, gue butuh support kalian, butuh tanya, bukan yang apa cuma main aja dapat duit gitu. Gitu. Dari suka berantem juga baikan lagi gitu. Gitu sampai segitunya gitu. Jadi lo di Batam sejak 2017 tuh? Oh enggak, 2017 gue dapat job buat ngompakin band gue ya gitu. Karena kan gue rekrutmen baru nih. Terus tuh gue dapat job 3 bulan. 3 bulan gue terus lanjut ke Hard Rock Cafe Jakarta. Habis itu balik lagi ke Ho Chi Minh. Oke. Terus mulai di Batam kapan? Tahun berapa? Mulai lama di Batam tuh di 2020 ya, kemarin corona. Jadi lo pulang dari Ho Chi Minh karena corona ya? Makanya mulai pulang di Indonesia. Kamboja, terakhir tuh Kamboja. Oh, Kamboja. Udah Southeast Asia ya lo berkarirnya. Enggak juga sih, kebetulan dikasih rezeki sama Asia Allah. Tenggara, keren banget. Gitu. Terus jadinya terakhir di Kamboja. Kamboja juga itu punya nilai tersendiri ya, karena banyak sejarah Indonesia tuh di situ ya gitu. Satu kayak yang mendamaikan dia sama Vietnam kan Indonesia. Oke. Pasukan gitu. Itunya Indonesia ya. Kamer gitu. Indonesia gitu. Kemer ya. Kamer. Oke, terus. Yes. Bang Cek diem aja, Bang Cek. Apa lagi Bang? Terpesona dengan karirnya. Pengalaman hidupnya Jen yang luar biasa. Jen, pertanyaan terakhir nih buat band lo nih Jen ya kan? Yes. Karakter band lo tuh seperti apa sih Jen yang bikin band lo tuh beda gitu loh ya kan? Gitu. Nah ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan kalian tuh menarik-menarik ya. Bener. Itu ada tuh gue bikin channel YouTube. Ini gue nih gara-gara channel kalian nih gue bikin channel YouTube loh. Apa nama channel YouTube-nya? Andri Zen. Itu tips and trick untuk mendapatkan kontrak kafe di dalam negeri dan luar negeri. Oke. Ini gara-gara kalian nih, gitu. Kalian mau ngajak podcast, bener gara-gara Bang Cik, Bang Angga, Bang Renaldi, gitu. Terus yaudah gue pikiran kenapa gak gue share aja? Ini kan orang-orang gak tahu nih kayak gimana sih cara how to get contract gitu. Terus persiapan band apa aja sih, ngapain gitu. Dan ini kan penting banget nih buat adik-adik kita, kelas kita ya gitu. Yang lagi ngeband sekarang nih, lo apa aja sih yang mesti langkah-langkah lo siapin untuk mengkais rezeki di dalam dunia musik gitu. Musik kan udah jadi industri ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi bedanya lo dengan yang lain? Nah, kebetulan band gue kan konsepnya lebih ke band hard rock ya gitu. Nah, hard rock itu sebenarnya sih lebih ke musik-musik di era 90-an, 80-an, 70-an gitu. Nah, era-era di mana orang yang muda di 90, 80, 70-an atau 60-an kan udah punya berduit. Iya. Bangga. Iya, Bang. Nah, mau nggak mau dia udah sukses terus di 90-an, ini kan lagu waktu gue pacaran nih gitu. Jadi dia senang stay belanja yang jajannya banyak kan umur muda itu tahun 90-an 80 70-an gitu. Ya, kayak anak-anak muda ya tahun 2000-an maaf aja ya kan ibaratnya jajannya belum banyak lah, mungkin ada maboknya di Sepel atau di Circle K masuknya last minute itu baru gitu. Kalau orang-anak yang muda 90 di 90-80-an kan hampir tiap hari masuk ke hard rock, ke kafe gitu. Gitu. Ada yang lagi nunggu macet deh, nongkrong dulu gue ngebir deh berapa gelas setiap hari sampai ada gitu. Sampai ada yang mau gelasan gitu. Jadi kebanyakan band-band hard rock itu yang dulu itu ini ya gaya-gayanya kayak Bon Jovi gitu-gitu ya. Style-stylenya gitu kan. Nah ya itu kebanyakan band-band hard rock seperti itu sih, apalagi Filipina gitu. Nah ini apa namanya, ini panjang nih panjang banget nih jelasinnya nih. Tapi nggak apa-apa, gue kasih gambaran ini aja ya. Cuman kalau mau lengkap lagi singkat ya. Ntar ke channel Andri Zen. Iya kan. Biar orang lu juga bisa singkat ke channel lu kan. Gitu. Jadi gue kasih intinya gini aja. Kan tadi kan gue kasih tahu mereka muda di tahun 90, 80, 70, 60-an tuh. Yang spend money bagus ya gitu.
Nah, kalau bisa kita tuh ngasih lagu yang band lain gak bawain. Taruh deh Bon Jovi kayak Ismail kan udah banyak banget nih. Semua kafe pasti Bon Jovi mau sampai pinggiran juga. Nah, kalau bisa kasih lagu-lagu yang anjing nih lagu ini kan lagu gue zaman dulu nih gitu. Yang jadi surprise buat mereka sampai keinget sampai di rumah gitu. Gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang bisa ada memorinya gitu ya. Yang sekiranya band-band lain gak bawain. Contoh kayak I will do anything for love. Gitu. Oke. Itu kan jarang orang bawain. Tua banget itu, tua banget. Tapi lo kaget kan, nih bawain lagu ini gitu. Lagu yang paling sering lo bawain wajib apa Zen di band lo? Nah, itu nggak wajib sih. Gue lebih baca ke crowd dulu nih, crowdnya kira-kira tamunya umuran berapa. Gitu kan gue mesti observasi, gue harus lihat. Bukan observasi, gue harus melihat nih orang nih. Berarti siap manggung nggak ada list lagu dong Jen ya? Ada beberapa. Lihat crowd gitu ya, lihat. Ada list lagu yang yang nonton gitu ya. Ada list lagu yang kira-kira mesti gue ulang nih, gue lupa nih, teman-teman lupa gue mesti ulangin. Gitu. Nah kalau untuk setiap manggung emang nggak formalis, itu dulu banget ya. Awal-awal pakai list ya, karena kan beberapa teman-teman lagunya ada yang belum banyak, jadi harus nge-list gitu. Kalau lagu udah banyak, ya udah gampang, tinggal main angka, main mulut, main apa gitu, kode-kodean gitu. Nah itu harus ngeliat crowd juga, misalnya tamunya banyak tamu-tamu kayak Bang Cek deh, sipit-sipit gitu. Ya gue kasih deh lagu misalkan tahu gini Bang Cek nih bos gede nih, tahu wah gaya-gayanya kayak gaya-gaya grunge ya kan, wah kasih dah lagunya Nirvana, wah kenal dapat saweran gede ya kan. Iya. Nah itu kan bos gini Cek gitu ya kan ya jadi kalau deh Bang Cek nih datang ke klub gue pakai baju kotak-kotak nih, mata sipit lagi ya kan. Gue kira nih gue kasih lagu ini deh Wawan Puyeng deh, bandnya Hong Kong gitu dan lagu Chinese gitu. Kayaknya gak ngaruh ya, nih matanya doang kali sipit ya, katanya gak ngaruh, malah gedek ya, malah gak ada reaksi gitu. Kan gue ada target per 15 menit dalam gue perform. Minimal ada gerakan dari kepala, tangan, clap your hands gitu. Gitu. Itu mempengaruhi banget untuk ngelis lagu gue gitu. Itu di channel YouTube-nya Andri Zen ya, kalau misalnya. Iya. Tapi coba deh satu judul yang gue pengen tahu itu bisa masuk ke semua generasi. Range-nya lo kan berarti 60 sampai 90 kan gitu. Tapi itu pasti deh kalau lo bawain itu siapapun crowd-nya pasti bakalan bergoyang gitu misalnya. Itu apa menurut lo lagu apa? Bangun nge-crowd itu nggak cukup satu lagu, jadi harus piramida. Dikit-dikit dari orang yang tadi megang handphone, jadinya taruh handphone sambil nge-wine gitu kan ada gitu. Jadi pergerakan itu harus gue amatin terus per 15 menit. Oke. Pas emang udah momennya gue bawain lagu yang benar-benar pecah gitu. Pecahnya itu pakai apa biasanya lagunya? Bisa kalau Indonesia contoh deh ya, lagu bukan luar ya, bisa lagu Topeng, Peter Pan yang murah meriah contohnya gitu ya. Oke. Bisa kasih lagu apa namanya? Yang murah-murah nih kayak jadikan aku yang gede atau dunia belum berakhir gitu. Oh iya. Gitu. Itu lagunya Viera ya? Bukan, itu lagunya itu apa? Pengetahuan musik gue jelek banget. Sarden. Oh ya Allah, gawat banget pengetahuan musik gue. Lagu-lagu masih pada muda ya. Terus kalau muda. Kalau dari luar apa? Di luar kan banyak banget, ada Katy Perry, Taylor Swift, atau lagunya AC/DC juga bisa buat ngangkat. Yang tadinya orang nggak tahu lagu rock, bisa lagu rock gitu. Gitu. Gue pernah band Bento di satu cafe Hong Kong gitu. Oh lagunya Iwan Fals? Bento. Oh keren ya. Yang semua orang nyanyi asik, yang orang Chinese. Oh tahu ya semua orang gitu. Gokil ya. Karena lagi itu banyak tamu-tamu orang Indonesia ya gitu. Berarti lo gitu. Perlu skill lo juga ya buat ngebaca crowd lo itu arahnya kemana ya. Nah, jadi itu bukan asal main musik aja ya Zen. Benar itu dia kan harus baca crowd per 15 menit kayak gitu. Itu ada di channel YouTube gue gitu. Iya nanti channel YouTube-nya. Ya CSS juga mampir-mampir ke YouTube-nya Andri Zen. Yes. Nanti kita taruh linknya aja kali di deskripsi. Nanti kita taruh linknya. Boleh. Gitu. Zen, gila luar biasa banget nih. Kalau
kalau mau kita bahas lagi sebenarnya sampai malam juga nggak selesai kan, terlalu panjang story-nya dan kalau gue yakin bukunya banyak yang bisa dibagi. Kalau bukunya Harry Potter kalah, Bang. Kalah ya. Tebel segini nih gue segini. Tapi gini Jen, Budut sampai hari ini masih tetap ada. Yes. Anak-anak penerus bangsa masih tetap ada. Dari hal-hal yang positif, pengalaman hidup lo apa yang bisa lo bagi? Apa yang lo mau sampaikan terhadap anak-anak Budut generasi saat ini ya? Biar mereka ke depan juga punya bayangan, wah kayaknya gue ke depan juga harus seperti ini baik. Pesan apa yang mau sampaikan? Sekarang kan tawuran juga masih suka ada kan? Nah, apa yang lo mau sampaikan juga untuk menekan itu? Tawuran ya? Iya. Atau kreativitas apa yang bisa lo bagi gitu? Apa ya? Sekarang nih kan banyak banget ya instrumen-instrumen buat dapetin informasi kayak masalah pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Kan bisa lihat kan kayak Indonesian kreatif ya gitu ya. Kan banyak banget sekarang lagi digema-gemain sama pemerintah gitu ya. Sekarang banyak banget kayak lo mau main musik, banyak banget jalurnya, mau musik idealis, band lagu sendiri atau band cover, mau cover di cafe bisa, mau cover di YouTube juga bisa gitu. Sekarang sih gue lebih cenderung ke ini aja, komitmen konsisten aja deh, buat jalur yang kalian suka gitu. Yang cari referensi buat supaya nggak bosen, nggak stuck gitu. Cari referensi sama bergaul sama orang-orang yang knowledge-nya lebih di atas kita gitu. Gitu. Belum tentu juga teman-teman yang di bawah kita tuh nggak punya pengalaman ya. Bisa aja referensinya di mana aja, dari anak-anak yang baru meletek atau pinggiran kan bisa gitu. Cari aja di situ gitu. Jangan bosan-bosan deh, jangan stuck gitu. Gue aja masih segini aja, kalau gue lagi nggak ngurusin anak, gue masih cari ilmu di YouTube gimana sih gitu. Belajar dari YouTube tuh penting banget, apalagi 24 jam lo 24 hours kalian bisa ngecek dari YouTube mana aja gitu. Jadi menurut gue daripada kalian ngelakuin hal-hal yang kayak tawuran gitu, bolehlah tawuran, cuman kalau kalian mau benar-benar diserang gitu lagi sama teman-teman gitu. Tapi kalau bisa sih jangan tawuran lah, karena dampaknya kalau sampai ngilangin nyawa tuh ngeri banget deh gitu. Kadang-kadang udah jadi bawa gini suka ngeri hati gitu. Ya, tapi intinya apa yang gue tangkap sih, ya lo konsisten aja dengan apa yang hobi lo yang suka, yang mungkin itu ke depan bisa jadi juga jadi sumber, benar gak sih, sumber penghidupan lo. Benar-benar Gitu ya. Iya, benar-benar. Enggak. Kesang bener banget ya. Padahal kita dulu kalau ketemu ngomongin yuk nih si ini kena, si itu kena, atau ngolekin gitu. Iya. Jadi Cek, ya salurkan energi masa muda ya ke arah yang lebih positif gitu ya. Benar. Gitu kan. Ruangnya sekarang banyak. Energi lo mungkin dihabisin buat di hobi lo gitu. Oke, sambil tunggu narsum, mungkin teman-teman CS yang nonton masih stay untuk nonton video-video dari channel Budut 520 Gadung, bisa kasih kita saran kali ya. Oh ini bagusnya bahas ini nih teman-teman, bahas ini, bahas itu, ini menarik kayaknya. Jangan ribut mulu, atau mau bahas apa. Kita juga butuh masukan dari CS. Nanti di kolom komentar ya. Kasih masukan buat kita biar kita bisa lebih agak kreatif lagi. Makasih buat yang udah pada nge-like dan jangan bosen-bosen untuk tetap kontekin CS video dari 520 Gadung. Buat Zen, thank you banget Zen. Iya. Ya jadi tamu kita hari ini. Buat CS dengan bosan-bosan pantekin terus channel Budut 520 Gadung, akan selalu ada yang baru. Gitu. Ini aja hal yang baru, Cek, kita podcastnya online nih. Ya kan? Iya. Kita belum belum bisa secara kontinu, tapi kita tetap berusaha untuk selalu menampilkan produk-produk kita ya, walaupun secara waktu kita belum bisa ya agak cepat gitu. Jadi harap sabar dan doakan kita tetap lancar. Amin. Tetap
pantekin terus channel Budut 520 Gadung, jalin silaturahim, tidak ada musuh abadi, Lo lo semua semua CS. Jangan lupa channelnya Andrijan Bang Cek ya. Nah, benar. Nanti di Jangan lupa deskripsi. subscribe juga channelnya Bang Andrijan, ada nanti di bawah. Kita balik lagi ke 20 tahun yang lalu ya. waktu masih pakai baju abu-abu. Kita teriak dulu ya. Budut 145. Budut. Itu ya. Bisa kita ulang dulu. Bisa, ya. 145. Bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.